Bismillahirrahmanirrahim. Saya dari kelompok 2 atas nama Marwa. Saya akan melanjutkan materi dari Saudara Muhammad Aswad, yaitu bagian B, teknik dalam metode tanya jawab. Dalam setiap metode yang ada dalam pembelajaran pasti diperlukan teknik agar pembelajaran bisa berjalan secara baik. Berikut ini berbagai teknik yang digunakan guru dalam mengajukan pertanyaan. Yang pertama itu the max strategi, yakni mengkombinasikan berbagai tipe dan jenis pertanyaan. Yang kedua yaitu the speak strategi, yakni menggunakan pertanyaan yang saling bertalian satu sama lain. Yang ketiga, the Plateaus strategi, yakni mengajukan pertanyaan yang sama jenisnya terhadap sejumlah siswa sebelum beralih kepada jenis pertanyaan yang lain. Yang keempat itu the induktif strategi, yakni dengan berbagai pertanyaan siswa didorong untuk menarik generalisasi dari hal-hal khusus ke hal-hal yang umum atau berbagai fakta menuju hukum-hukum. Kelima yaitu the deduktif strategi, yakni generalisasi yang dijadikan sebagai titik tolak. Siswa diharapkan dapat menyatakan pendapatnya tentang berbagai kasus atau data yang ditanyakan. Pertanyaan yang baik memiliki ciri-ciri, yaitu pertanyaan hendaknya bersifat mengajak atau merangsang siswa untuk berpikir. Selanjutnya itu kata-kata yang dipergunakan harus jelas, sehingga tidak ada kata atau istilah yang tidak dipahami siswa. Selanjutnya, pertanyaan itu harus mengandung satu penafsiran. Kalimat pertanyaan hendaknya singkat. Setiap pertanyaan hendaknya mengandung satu masalah. Yang terakhir yaitu pertanyaan harus sesuai dengan taraf kecerdasan atau pengalaman siswa. Bagian C, suatu metode yang digunakan oleh guru dalam mengajar sudah belum tentu mempunyai keunggulan dan kekurangan. Begitupun dengan metode tanya jawab. Berikut keunggulan dan kekurangan metode tanya jawab. Bagian A, keunggulan metode tanya jawab. Yang pertama itu, kelas akan hidup karena anak didik aktif berpikir dan menyampaikan pikiran melalui berbicara. Yang kedua yaitu baik sekali untuk melatih anak didik agar berani mengemukakan pendapatnya. Yang ketiga itu akan membawa kelas ke dalam suasana diskusi. Yang ke-B itu kekurangan metode diskusi. Yang pertama, apabila terjadi perbedaan pendapat akan memakan waktu untuk menyelesaikannya. Yang kedua itu kemungkinan akan terjadi penyimpangan perhatian pelajar, terutama apabila jawaban yang kebetulan menarik perhatian tetapi bukan sasaran atau materi yang dituju. Yang ketiga itu dapat menghambat cara berpikir apabila guru kurang pandai dalam penyajian materi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.